Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, teman-teman silakan buka halaman 114, lalu teman-teman baca. Tadi di Zoom sudah dibacakan oleh Nahla dan Nijam, dan saat ini Yasin dan Kaisan sedang membaca. Kalau sudah, kasih tahu Ustazah ya. Kata kuncinya tadi ada supermoon, ada blue moon, terus apalagi tadi gerhana total, lunar. Nah, nih Ustazah sambil kasih tahu, kenapa blue moon dan supermoon itu dicetaknya miring tulisannya? Karena itu adalah tulisan bukan berbahasa Indonesia. Jadi dicetaknya miring. Jadi kalau misalnya tulisan pakai bahasa Inggris atau bahasa apapun yang bukan bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, bahasa Jawa, itu dicetaknya pakai cetak miring. Nah, sekarang kita masuk ke informasi penting dari teks tadi. Apa aja sih informasi pentingnya yang kalian dapat? Coba satu orang boleh satu kasih informasi ke Ustazah. Dari satu paragraf per paragraf deh. Paragraf 1, informasi pentingnya apa? Supermoon adalah bulan purnama yang kedua kalinya Januari. Supermoon adalah bulan purnama yang kedua kalinya. Di Januari. Di Januari aja kah? Atau selalu di Januari? Enggak. Iya, kok di Januari. 31 dah. Terus apalagi informasi pentingnya? Fenomena blue moon ini langka karena biasanya terjadi 2,5 tahun sekali. Fenomena blue moon ini langka karena biasanya terjadi 2,5 tahun sekali. Yang lain, Nahla dan Kaisan sudah? Ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum, Abil, apa kabar? Kita lagi di halaman 114 ya. Tema H. Apalagi nih? Kenapa? Fenomena data terakhir kali muncul pada 31 Maret 1966. Fenomena apa? Ini. Apa ini? Blood moon ya? Ya. Yang blood moon ya? Ya saja. Oh, fenomena 3 peristiwa lunar. Fenomena 3 peristiwa lunar ini langka. Terakhir kali catat muncul pada 31 Maret 1966. Ada lagi informasi pentingnya? Ustazah mau tambahkan boleh? Boleh. Nih. Supermoon adalah istilah yang digunakan mana nih?
yang digunakan untuk menyebut bulan yang tengah berada di perigi. Atau titik paling dekat dengan, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak usah. Kalau tulis boleh, kita juga nggak apa-apa. Yang penting kita belajar. Nggak Bulan harus akan difotoin. Jadi kalau mau digaris bawahi aja. Nah, kalau yang ini kita akan bahas tentang gagasan pokoknya. Ada di halaman 116 nih. Apa namanya kolom-kolomnya. Nah, dari paragraf yang pertama, kita lihat gagasan pokoknya apa sih? Apa inti dari paragraf pertama? Tanggal 3 Februari 2018 menjadi momentum langkah untuk 3 peristiwa lunar yang terjadi secara bersamaan. Apa peristiwa lunarnya? Berupa supermoon Supermoon, blue moon, dan gerhana total. dan gerhana bulan total. Jadi kalau untuk kita tulis dulu di sini ya. Saya kasih lihat nih caranya. Aisan kelihatan kan sama Hanif? Saya kasih tahu caranya menemukan gagasan pokok. Pertama kalian udah tahu nih kalimat utamanya yang mana. Dari kalimat ini kalian buang hal-hal yang nggak penting. Tanggal 31 Januari menjadi momentum langkah untuk 3 peristiwa. Kita ganti aja. Terjadi 3 peristiwa lunar yang terdapat 3 peristiwa lunar yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini adalah inti dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya. Lalu gagasan pendukungnya, sisa dari gagasan pokoknya. Ini nih. Ini gagasan pendukungnya. Tapi, lagi-lagi kita harus ubah biar nggak terlalu panjang. Jadi gagasan pendukungnya kita langsung sebutkan 3 peristiwa lunar itu. NASA mengidentifikasi 3 peristiwa lunar itu berupa blue moon, supermoon ini. Gagasan pendukungnya berarti dari sini ada 1. Nah, hapus aja nggak apa-apa. 3 peristiwa lunar itu berupa supermoon, blue moon, dan gerhana bulan. Peristiwa ini nanti semua orang di seluruh dunia karena penampakan bulan yang indah. Jadi boleh kita potong-potong supaya tidak semuanya masuk ke gagasan pendukung. Karena kalau gagasan kan itu inti-intinya aja. Kata-kata yang nggak perlu boleh kita buang. Terus kita masuk ke paragraf kedua. Ditulis gak aja? Nggak usah. Nanti Ustazah fotoin. Ustazah kirim di grup. Bulan pada tanggal 31 Januari 2018 ini akan menjadi supermoon. Peristiwa ini untuk menyebut bulan yang tengah berada di perigi. Artinya bulan akan terlihat sekitar 14% lebih besar. Mana kalimat utamanya? Bulan pada tanggal 31 Januari 2018 akan menjadi supermoon. Iya. Ini kalimat utamanya ya. Belum gagasan pokok. Kalau dilihat-lihat, bulan pada tanggal 31 Januari 2018 ini
akan menjadi supermoon. Itu boleh. Terus berarti sisanya adalah kalimat pendukung. Apakah ini sudah menjadi gagasan pendukung atau gagasan pokok? Saja bisa kayak gini, Kak. Apa? Peristiwa ini dinanti semua orang 2018 apa sih doa ini untuk menjadikan bulan yang tengah berarti Oh iya, jadi kayak bisa. Iya. Gagasan pokoknya bisa menjadi gini, bulan pada tanggal 31 Januari 2015 akan menjadi supermoon. Terus untuk gagasan pendukungnya, peristiwa ini untuk menyebut bulan yang tengah berada di perigi. Jadi kita perigi, jadi kita bisa hapus yang ini nih. Tengahnya nggak usah. Peristiwa ini untuk menyebut bulan yang berada di perigi. Atau titik, yaitu titik paling dekat dengan bumi. Di sini, gagasan pendukungnya nggak usah pakai artinya. Kata artinya kita buang, bulan akan terlihat sekitar 14% lebih besar dan terang dari biasanya. Jadi ini gagasan pokoknya, ini gagasan pendukungnya. Ke paragraf yang ketiga. Supermoon ini disebut juga blue moon. Mengapa? Sebab supermoon hari ini merupakan purnama yang kedua kalinya di Januari. Jadi mana? Setiap bulan kalender hanya memiliki satu bulan purnama, maka terjadi dua kali. Peristiwa ini biasanya disebut sebagai blue moon. Fenomena blue moon ini langka karena bisa terjadi 2,5 tahun sekali. Mana? Kalimat utamanya di mana? ini saja agak supermoon ini disebut juga blue moon. Terus fenomena blue moon ini langka karena biasanya terjadi 2,5 tahun sekali. Oke, jadi digabung awal dan akhir ya. Coba kita baca Ya. dulu. Nah, ciri-ciri kalimat utama yang ada di awal, kita lihat kalimat keduanya, apakah ada kata yang diulang dari kalimat pertama? Ada ya. Supermoon diulang sekali. Terus di kalimat ketiganya juga menjelaskan lagi tentang bulan purnama, tentang bulan supermoon ini. Terus yang di kalimat ketiganya masih menjelaskan yang di kalimat yang kedua. Jadi kalimat utamanya yang mana? Kata Kaisan yang awal sama akhir. Kalau jadi campuran. Kalau kata yang lain gimana? Supermoon ini merupakan bulan purnama yang kedua kalinya di Januari. Berarti di tengah-tengah. Ineratif. Kalau kata Nijam. Yang lain? Gimana? Ada pendapat lain? Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya, ini adalah kalimat utamanya di awal. Jadi kemungkinan gagasan pokok dari kalimat dari paragraf ini juga yang ini nih. Karena kalimat-kalimat setelahnya menjelaskan kalimat yang pertama tadi.
Supermoon ini disebut juga blue moon. Sisanya adalah gagasan pendukung. Nah, coba kita breakdown dari satu kalimat. Mana kata yang bisa dihapus dari kalimat yang mengapa? Mana yang bisa dihapus nih, yang ini nih? Mana yang bisa Sebab. dihapus? Sebab, boleh. Mengapanya dihapus nggak? Hapus. Aja ya, hapus aja. Kan gini, supermoon ini disebut juga blue moon. Supermoon ini juga bisa kita hapus. Supermoon merupakan bulan purnama yang kedua kalinya di Januari. Setiap bulan dalam kalender hanya memiliki satu bulan purnama, ini nggak perlu dihapus ya. Maka bila terjadi dua kali seperti yang terjadi pada 13 Januari 2015, peristiwa ini disebut sebagai blue moon. Nih, mana yang bisa dihapus? Makanya kita hapus ya. Seperti yang terjadi pada ini, kita hapus juga. Bila terjadi dua kali, peristiwa ini disebut sebagai blue moon. Fenomena blue moon ini langka karena biasanya terjadi 2,5 tahun sekali. Gitu ya. Sebentar lagi Ustazah live, nanti teman-teman masuk lagi ya. Terus kita lanjut ke paragraf keempat. Namun, yang benar-benar membuat supermoon sekaligus blue moon ini spektakuler adalah kenyataan bahwa fenomena ini bersamaan dengan peristiwa lunar lainnya hari ini, yaitu gerhana bulan total. Itu berarti supermoon sekaligus blue moon akan melewati bayangan umbra bumi. Maka saat terjadi gerhana bulan total, bulan akan berwarna kemerahan atau oranye seperti tembaga sehingga diberi julukan blood moon. Mana kalimat utamanya? Kita lihat di kalimat kedua, apakah ada kata yang diulang dari kalimat pertama? Kita lihat di sini. Apakah ada kata-kata yang diulang dari kalimat yang pertama? Supermoon. Supermoon, apalagi? Blue moon, berarti kalimat utamanya yang di awal sini. Nah, ini mana yang bisa dihapus? Benar membuat supermoon sekaligus blue moon ini spektakuler adalah kenyataan bahwa fenomena ini bersamaan dengan peristiwa lunar lainnya, yaitu gerhana bulan total. Nah, mana yang harus dihapus? Ada yang bisa kita ganti? Apa? Itu berarti mana itu berarti? Yang sebelum supermoon sekaligus blue moon. Itu bukan. Oh, namun yang benar-benar. Jadi gini ya, supermoon sekaligus blue moon ini spektakuler. Kita ganti karena fenomena ini samaan dengan peristiwa lunar lainnya, yaitu gerhana bulan total. Jadi kita potong-potong. Terus gagasan pendukungnya berarti yang lainnya ya. Itu berarti supermoon sekaligus blue moon ini akan melewati. Nah, iya, oh itu berarti yang ini ya. Jadi, supermoon sekaligus blue moon akan melewati bayangan umbra bumi. Jadi cukup ini aja.
Gagasan pendukungnya, saat terjadi gerhana bulan total, bulan akan berwarna kemerahan atau oranye seperti tembaga sehingga diberjulukkan blood moon. Blood itu artinya darah. Kita lanjut ke paragraf ke-5. Mana gagasan utamanya, di awal, di tengah, di akhir, atau gabungan? Menurut teman-teman? Nih, yang ini ya, teman-teman ya. Gagasan utamanya, momen ini tergolong langka karena 3 peristiwa lunar belum pernah terjadi sejak kasus. Gagasan pendukungnya berarti yang ini, masyarakat Indonesia dapat menikmati lagi main game. Kita lanjut ke paragraf ke-6. Jika cuaca cerah, pengamatan dapat dilihat secara ideal dan tanpa alat bantu dari perbatasan. Dan tanpa alat bantu dari perbatasan Jawa. Ini ya. Jadi untuk di paragraf ke-6, gagasan pokoknya, jika cuaca cerah, pengamatan dapat dilihat secara ideal tanpa melalui alat bantu. Kita ganti kalimatnya. Pengamatan dapat dilihat secara ideal tanpa alat bantu jika dari perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan daerah berada di sebelah barat Sumatera jika cuacanya cerah. Ini kita balik. Boleh nggak Ustazah kalau misalnya kita buat kalimat gagasan pokok itu, kalimat utamanya kita ganti sedikit atau kita rubah sedikit, tapi masih inti dari kalimat itu boleh. Yang penting masih nyambung. Boleh dihapus beberapa kata yang nggak perlu, itu juga boleh. Oke. Itu deh, ketemu. Nanti Ustazah kirimin di grup kok. Nah, kita lanjut ya. Teman-teman, silakan buka halaman 124. Sudah dibuka? Seratus berapa tuh? 24. Sudah? Sudah. Di sana ada gambar apa yang pertama? Sampah berserakan. Di terminal sampah. Sampah berserakan di terminal ya. Di terminal itu banyaknya siapa sih yang ada di terminal?
Biasanya di terminal itu banyaknya sama orang-orang yang apa? Yang kayak gimana? Yang mau ngapain? Kalian udah pernah ke terminal belum? Udah. Di sana ada orang-orang yang mau ngapain? Kebanyakan orang-orang di sana ngapain? Mau pergi. Mau bepergian ya? Berarti mau isinya kebanyakan lebih banyak penumpangnya. Ya, di terminal itu lebih banyak penumpangnya daripada pedagang nggak sih? Lebih banyak orang yang mau bepergian daripada petugasnya. Jadi, Iya. hak-haknya yang tidak terpenuhi dari gambar tersebut. Hak mendapat apa? Dari gambar tersebut, hak mendapat kebersihan di terminal. Apa akibatnya kalau kita tidak mendapat hak untuk dapat terminal yang bersih? Apa akibatnya? 124. Ditulis. Enggak. Kita tidak mau ke sana. Apa? Jadi tidak mau ke sana. Jadi enggan. Jadi enggan. Jadi enggan untuk datang lagi. Apalagi kira-kira? Selain jadi gak mau datang lagi, apalagi? Kalau kita tidak mendapat hak kita untuk dapat kebersihan di terminal, kita nggak mau ke terminal lagi. Terus apalagi selain itu? Apalagi ya? Kalau ke terminalnya kotor, apa akibatnya kalau terminal kotor? Jadi gak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyamannya itu bagaimana, Nahla? Bau. Bau, apalagi? Kotor ya. Terus biasanya kalau tempat yang bau dan kotor banyak apanya? Tikus. Banyak nyamuk, tikus, Tikus. coa, Coa. lalat, yang mana bisa menimbulkan penyakit. Sakit. Itu. Ada lagi? Tahu cukup? Kalau cukup kita lanjut ke gambar yang kedua. Coba kalau gambar yang kedua, gambar apa sih itu? Bakar rumput. Bakar rumput. Bakar-bakaran. Hak yang tidak terpenuhi kalau kita bakar-bakaran. Banyak asap, berarti kalau banyak asap, hak untuk Polusi. mendapat udara yang bersih. Apa akibat perbuatan tersebut? Tadi kata Nijam, jadinya polusi, banyak polusi. Sesak napas. Sesak napas, membuat orang-orang sesak napas. Terus apa lagi? Kira-kira kalau banyak asap mengganggu jalan nggak? Mengganggu penglihatan. Betul, mengganggu penglihatan. Kalau lagi di motor, terus udah gitu ada asap, terus kita merem-merem, taunya nabrak tiang aja. Apa lagi? Yang lebih parahnya lagi apa? Kalau misalnya apinya terlalu besar, Bakaran. iya, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, yang nomor 3. Kok
kok bisa menyebabkan kebakaran? Iya sih, tapi kalau kita nggak dapat udara yang bersih, lebih ke sini ya, ini aja. Terus Itu yang saja nomor yang 3, nomor 3 itu Bisa banjir. gambarnya apa? Buang sampah. Berarti hak untuk mendapat apa? Hak untuk mendapat. Hak mendapat banjir. Air bersih Waduh. atau juga kebersihan lingkungan ya. Ya. Akibat dari perbuatan tersebut, Banjir. banjir. Kalau kita nggak dapat sungainya tidak bersih, akan terjadi banjir. Terus apalagi menjadi apa? Kotor. Kotor. Lalu menjadi airnya kotor, menjadi sumber penyakit. Lalu juga bisa membuat tidak nyaman ya. Coba kalau kalian tinggal di pinggir sungai, jadinya tidak nyaman karena bau, kotor. Kalian pernah lihat nggak banyak orang yang cuci beras di air sungai? Banyak yang mencuci beras di air sungai, banyak yang mencuci baju di air sungai. Kalau baju sih masih mending ya, kan masih disetrika nantinya di ini. Tapi mencuci beras di air sungai juga. Halo Nem ini siapa ya? Rafa aja. Oh, Rafa. Oke. Kita lanjut ke gambar nomor 4. Rafa, kita di halaman 124 ya. Nomor 4, hak yang tidak terpenuhi. Itu gambarnya tentang apa? Orangnya lagi ngapain? Nebang pohon. Kalau nebang pohon, hak apa yang tidak kita dapatkan? Tidak terpenuhi. Hak apa ya? Agar supaya tidak longsor. Hak Apa ya? ayo. Iya, hutannya gundul. Itu akibatnya ya. Akibatnya itu hutannya gundul, sudah gitu udah longsor, udah banjir. Tapi hak apa yang tidak terpenuhi kalau misalnya kita nebang pohon sembarangan? Tidak dapat Mendapatkan kayu? Tidak dapat menyerap air hujan. Ya, itu akibatnya. Kalau hak apa yang tidak terpenuhi? Hak mendapat apa? Hak mendapat banyak nih, hak mendapat udara yang bersih, bener gak? Kalau banyak pohon kan sebenarnya bersih. Terus hak mendapat lingkungan yang kokoh, lingkungan atau tanah yang kokoh. Kenapa dibilang kokoh? Karena Tadi gampang akar pohon itu akan menguatkan tanah. Terus hak mendapat untuk hewan, hak mendapat tempat apa? 3. Terus gimana kalau misalnya tidak mendapatkan hak tersebut? Akibatnya apa kalau tidak mendapat udara yang bersih? Udara akan terasa udara yang menjadi tidak segar, cepat kotor. Lalu juga jadi apa tadi? Longsor, banjir. Lalu hewan-hewan tidak mendapatkan tempat tinggal. Kalau hewan tidak mendapatkan tempat tinggal, apa sih akibatnya? Hewan akan mengganggu manusia.
Gajah nih hidupnya di hutan, hutannya ditebangin. Gajahnya akan pergi ke rumah manusia, mencari lahan lagi. Itu. Terus selain itu juga bisa jadi hewannya akan punah. Jadi populasinya berkurang. Jadi teman-teman, kita punya hak untuk mendapatkan kebersihan, udara yang segar, mendapatkan kenyamanan di tempat umum, mendapatkan lingkungan yang asri, yang bersih. Oleh karena itu, kita juga harus tetap menjaga kebersihan lingkungan seperti yang kita inginkan. Prinsipnya adalah gini teman-teman, kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu kepada orang lain. Kalau kalian pengen udaranya bersih, ya dari kalian dulu, jangan tebang pohon. Gitu, dari kalian dulu, jangan buang bakar-bakaran sembarangan. Jangan suka main apa coba. Kalau anak-anak itu biasanya suka main apa yang bikin udara kotor? Selain bakar-bakaran apa? Mainan apa yang sering dimainin sama anak-anak yang bikin udaranya bau? Berasap. Petasan. Bentar lagi kan Ramadan nih. Mainan petasan, nanti petasan bikin udaranya bau. Kalau misalnya kita membuat orang lain terganggu, sebaiknya kita hentikan permainannya. Karena kan kalau main itu tujuannya senang-senang. Tapi kalau ada orang lain yang tidak senang, berarti jangan dilanjutkan. Kalau bermain itu, semua orang yang ada di lingkungan itu, yang ketika kita bermain harus ikut senang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, kita lanjut dulu ke halaman 128. Teman-teman buka halaman 128. Silakan teman-teman baca. Udah. Tadi kan yang udah baca Nahla sama Yasin. Yasin sama Nijam. Berarti sekarang Yasin, yang pertama paragraf pertama Yasin, paragraf kedua Kaisan, paragraf ketiga Rafa, paragraf keempat Fakih, paragraf kelima Hanif Al-Fatih, Bangga Fatma. Paragraf keenam Syaimah ya. Tadi hal berapa? Halaman 128. Teman-teman sambil cari nih, ada nama pertama, asalnya dari mana. Nanti sambil dengerin teman-teman baca, kalian sambil perhatikan. Dari mulai Yasin ya, sok Yasin. Bermodal 30 juta rupiah. 3 juta, bukan 30. 3 juta, bukan 30 juta. Oh, 3 juta. Peternak ayam ini raup omzet miliaran rupiah. Mulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar untuk bisa sukses. Kerja keras dan kebesaran merupakan modal yang lebih berharga ketimbang materi. Prinsip itulah yang dipegang oleh Muhammad Yusuf Madeamin, peternak ayam asal Sulawesi Selatan yang berhasil mengembangkan bisnis unggasnya dengan omzet miliaran rupiah. Tidak ada yang menyangka kesuksesan tersebut berawal dari modal tabungan hasil kerja serabutan sebesar 3 jutaan. Jadi nama peternaknya siapa? M. Yusuf Madeamin. M. Yusuf Madeamin. Nah, tadi ada catatan nih buat Yasin. Kalau misalnya ada nama M. Yusuf Madeamin, M-nya jangan langsung bilang Muhammad. Karena belum tentu Muhammad. Jadi tulis baca aja M. M. Yusuf Madeamin. Asalnya dari mana?
Asalnya dari mana? Sulawesi Sulawesi. Selatan. Kita udah tahu belum dia bisnisnya apaan usahanya? Sabutan. Bukan. Bisnis apa? Ayam. Oh, Bisnis Uang. unggas. Wah, unggas. Ada tuh di setelah peternak ayam asal Sulawesi Selatan yang berhasil mengembangkan bisnis unggasnya. Berarti bisnis unggasnya berupa ayam. Kita belum tahu ya tahun mulai usahanya kapan. Lanjut ke bacaan yang kedua. Paragraf kedua dibaca oleh siapa tadi? Kaisan ya? Yusuf mulai terjun ke bisnis unggas sejak 1992. Pada saat itu, usaha beternak ayam kurang diminati kebanyakan orang. Tabungan dari pekerjaan serabutan sekitar 3 juta. Itulah yang saya gunakan untuk beternak ayam. Tentunya saya harus memulai dari nol dan hanya berskala kecil. Karena waktu itu tidak ada bank yang meminjamkan dana. Alhamdulillah sebuah kesabaran itu sudah menghasilkan omset miliaran rupiah. Kata Yusuf saat ditemui warta ekonomi di Makassar Sabtu 11 Maret. 2013 Maret 2017. Oke, jadi tahun berapa dia memulai usahanya? 1992. Iya. Tuh. Berapa modal usaha yang dimiliki Pak Yusuf awalnya? 3 juta. 3 juta rupiah. Terus nama perusahaannya udah ketahuan belum? Belum ya? Belum ya. Kita lanjut dulu untuk paragraf ketiga supaya bisa tahu informasinya. Lanjut sama Rafa ya tadi ya. Silakan Rafa. Bisnis unggas milik Yusuf tidak sebatas menjual daging ayam, tapi juga telur ayam. Usahanya pun berkembang mulai dari perorangan menjadi UD Inti Tani Utama, dan kini sudah berbentuk PT Inti Tani Satwa. Perusahaannya itu bergerak di bidang perdagangan dan peternakan, dengan jangkauan meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kantornya berpusat di Kabupaten Maros, khususnya di Sulawesi Selatan. Populasi ayam yang diternak Yusuf bersekitar 60.000 ekor untuk setiap kali masa panen. Nah, jadi nama perusahaannya apa? PT Tani Satwa. Inti Tani Satwa. Iya, PT Inti Tani Satwa. Daerah jangkauan usahanya daerah mana aja? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tengah. Produk yang dijual apa aja? Telur ayam sama Telur ayam. Dagingnya dijual nggak? Oh, dagingnya juga. dijual. Udah ya, telur sama daging ya? Iya. Terus cara pemasarannya kita belum tahu ya? Oke, silakan dibaca Fakih paragraf keempat. Harga daging ayam di tingkat kandang dijual Yusuf bergantung mekanisme pasar. Harganya berkisar 13.000 sampai 19.000 per kilogram. Saat ini harga daging ayam diakuinya anjlok dan hanya dibanderol 13.000 per kilogram, yang membuatnya terancam merugi. Ia menilai fluktuasi harga merupakan hal yang lumrah dalam bisnis perunggasan. Tantangan lebih berat pernah dihadapi dan berhasil dilaluinya.
seperti wabah flu burung menyerang dan krisis moneter. Oke. Jadi cara pemasarannya gimana? Kiloan. Per kilo ya. Belum ketahuan nih cara pemasarannya. Di sini lebih kepada harganya berapa. Terus udah gitu apa namanya tantangan yang dihadapi itu apa? Kita lanjut dulu ya ke selanjutnya sama Hanif. Untuk pemasaran daging ayam dan telur di konsumen, Yusuf masih mengandalkan perdagangan perantara hasil bakul. Menurutnya, keberadaan perdagangan perantara sangat diperlukan lantaran mereka lah ujung tombak pemasaran di luar dari puluhan pekerja tetap maupun pekerja kontrak PT Inti dan Satwa. Saya tetap menggunakan bakul untuk memastikan lagi pula mereka juga memiliki dikotik sebelum sampai ke pasar-pasar maupun rumah makan. Ya. Oke, jadi gimana cara dia memasarkannya? Mengandalkan pedagang perantara, pedagang, alias bakul. iya, mengandalkan pedagang perantara, alias bakul. Terus apa lagi? Belum ya, belum ada lagi untuk yang mengendalikan usahanya. Nah, saya bacain yang terakhir ya, karena Syaimah left. Yusuf mengaku belum berminat untuk menggunakan strategi pemasaran online. Karena dalam bisnis unggas yang paling penting adalah menjaga kepastian pasar. Ia enggan coba-coba beralih ke sistem digitalisasi. Melalui pedagang perantara, pihaknya memiliki pelanggan pasti yang selalu siap menerima pasokan daging ayam dan telur. Pedagang perantara itu pula yang membentuk pasar dan bisnis dengan mencari potensi-potensi lainnya di wilayahnya. Jadi apa kiatnya dalam menjalankan usaha? Tadi apa yang paling penting dalam bisnis unggas katanya? Menjaga kepastian pasar, betul. Nah, sampai sini ya. Alhamdulillah. Tadinya Ustazah mau